Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan baik bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Ya pemirsa, di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, Iran memamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghadd al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Negosiasi antara Amerika dan Iran belum mencapai kata sepakat. Amerika memperpanjang gencatan senjata menuntut Iran tidak menggunakan nuklir. Iran pun memberikan jaminan soal penggunaan nuklir, namun Amerika harus mencabut blokadenya dari Selat Hormuz yang diklaim milik Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 memicu perang di Iran. Kedua pihak saling melancarkan serangan dengan menargetkan berbagai objek vital. Pada negosiasi pertama antara Amerika dan Iran di Islamabad, Amerika menuntut Iran menghentikan produksi nuklir dalam tujuan apapun. Iran pun kini mengamini, namun meminta Amerika menghargai Iran yang memiliki hak atas Selat Hormuz. First, of course, we want our right to be, respected. And secondly, sanctions be lifted. Sanctions are imposed because there are concerns that our program may go for weapons, and we can continue our enrichment for peaceful purposes. Then every details of that is negotiable. And I hope that nothing would happen which interrupt that. It would be a big threat for everybody. If war starts, that would be a disaster for everybody. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas kepada Iran. Amerika juga telah memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran agar Iran bisa memenuhi tuntutan mereka. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. So as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian port. Gencatan senjata antara Iran dan Amerika membuka ruang diplomatik bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan. Serangan rudal juga dilaporkan telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Ya, serangan beruntun Israel ke Lebanon berlangsung lebih dari 1 bulan. Kini dalam masa gencatan senjata, Lebanon tetap dalam bayang-bayang zona yang diberlakukan oleh Israel.
45 hari Israel membombardir Lebanon. Serangan yang berlangsung puluhan hari itu menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh, juga Bin Jabel. Israel menetapkan garis kuning atau zona terlarang sekitar 10 km dari perbatasan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Zona aman juga dibentuk yang akan mencakup sekitar 10% wilayah di Lebanon. Sementara itu, pemirsa, tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel menyebabkan kerusakan di sejumlah titik dan korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Militer Israel membagikan video saat tank-tank mereka menginvasi darat Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan juga diusir dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar sudah hancur akibat serangan Israel. Israel bahkan masih dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Rumah-rumah warga rata dengan tanah dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh, hingga Bin Jabel. Allahu Akbar! Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar! Israel beralasan serangan dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Namun nyatanya korban yang jatuh mayoritas adalah warga sipil. Media setempat melaporkan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.378 orang. Pelanggaran kejahatan senjata yang dilakukan oleh Israel menyebabkan kerusakan parah di Lebanon. Israel dilaporkan telah melanggar gencatan senjata berkali-kali, membidik sebuah masjid, sekolah, pemakaman, dan juga pemukiman warga. Sebuah masjid hancur tak bersisa di kota Jibjit, Lebanon, usai jadi serangan militer Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku sejak Jumat lalu. Namun, 200 pelanggaran terjadi dalam 4 hari. Lima warga Palestina termasuk 3 anak-anak syahid ketika drone Israel menggempur wilayah pemukiman Beit Lahia, Gaza Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Lebanon tewas terkena serangan drone Israel saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis. Pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran menahan kapal kontainer yang nekat melintasi Selat Hormuz. Ricuh saling dorong terjadi saat proses eksekusi lahan di Cibubur, Jakarta Timur. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Dua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dari cegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Amerika Serikat mencegah 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia.
Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapan siaga pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Pada rekaman yang dirilis, sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk. Pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Trump, pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Selain itu, PM Syarif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump, sementara Iran dilaporkan tidak meminta presiden untuk memperpanjang gencatan senjata.